Ngopi dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya, si Bang Teksir lagi. Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di konten kali ini kita akan belajar bersama-sama lagi ya sobat-sobat Teksir, meneruskan materi yang sudah Bang Teksir upload kemarin. Jadi kemarin sudah kita pelajari bersama-sama bagaimana cara connect DFU, bagaimana cara connect recovery ya, dan apa kedua fungsi tersebut sudah Bang Teksir jelaskan ya di konten sebelum ini. Nah, sekarang kita akan belajar flashing ya. Kita akan belajar flashing untuk di iPhone seperti yang sudah Bang Teksir jelaskan, bahwa flashing di iPhone itu gratis tanpa ada berbayar, tanpa AUN. Yang jadi masalah ada iCloud atau tidak. Nah itu ya, kalau flashnya itu gratis. Ketika di flash kalau ada iCloud ya jelas cloud. Jadi kalau ada yang bertanya bagaimana cara flash iPhone, itu simple banget, gampang, mudah. Karena tidak perlu AUN atau tidak perlu berbayar ya. Nah, kita akan bahas ya, ini bisa diaplikasikan untuk flashing iPhone dari 5S ya sampai 15 Pro Max, sama saja caranya, podo wae. Yang membedakan itu mungkin ketika masuk recovery ya, cuma itu saja. Cuman cara dan stepnya sama. Oke, bagaimana prosesnya? Kita akan belajar bersama-sama ya. Baiklah sobat-sobat Teksir, sekarang kita fokus ke layar monitor masing-masing ya. Yang perlu diperhatikan, dan ini adalah ilmu dasar, iPhone itu perlu PC yang memang recommended untuk dunia iPhone. Jadi bagi yang pengguna AMD ataupun Windows 7 itu sulit ya. Dan Bang Teksir sarankan kalau pemula ikuti recommended. Jadi iPhone itu wajib Intel, Windows 10 atau 11 yang 64 bit. Udah itu aja. Udah aman ya kalau sesuai prosedur. Nah, untuk download firmware itu sangat mudah ya sobat-sobat Teksir. Sebagai contoh gini, kasus di sobat-sobat Teksir itu bootloop ataupun terkunci pola ataupun posisi hello seperti ini ya. Kalau dia posisinya terkunci layar ataupun bootloop, itu wajib masuk ke recovery ya. Cuman kalau posisi hello seperti ini, colok saja langsung bisa. Nah, kita akan belajar menggunakan ilmu yang umum, yaitu kalau mau flash iPhone ya masuk recovery dulu. Dengan cara sudah Bang Teksir share ya caranya. Bagi yang belum paham ya silahkan cek di deskripsi. Untuk materi dasar yang pertama sudah Bang Teksir upload. Nah, pada umumnya seperti ini ya. Kalau mau flash iPhone, dah masuk recovery kan ya. Setelah itu kalau mau download firmware, sobat-sobat Teksir klik di bagian Smart Flash. Nah, maka dia akan tampil firmware yang versi paling latest. Pahami baik-baik. Karena iPhone itu tidak bisa di flash di bawah versi sebelumnya. Jadi di downgrade itu nggak bisa kalau iPhone. Jadi wajib upgrade terus.
ya minimal sama firmware-nya, versinya. Nah, bagi yang belum terdownload ya klik download, karena kalau belum terdownload dia ada tombol download di sebelah kanan ini. Karena di sini Bang Teksir sudah download, maka tidak perlu lagi download. Nah, untuk flash itu ada dua metode ya sobat-sobat Teksir. Yang pertama menggunakan EAC flash, ini umum ya. Lalu ada juga yang menggunakan iTunes flash. EAC flash itu tampilan ketika dia proses flashing itu bundar berjalan muter terus. Nah, tampilannya seperti itu. Tapi kalau yang iTunes flash itu per partisi lognya akan nampil. Nah, kita akan pakai yang berbeda ya. Boleh pakai yang EAC flash ini, boleh pakai yang iTunes flash, bebas terserah. Di sini Bang Teksir sebagai contoh menggunakan yang iTunes flash. Klik saja iTunes flash, lalu klik select local firmware, kemudian import ya. Arahkan ke firmware yang sudah di-download, lalu klik open. Pahami baik-baik di sini. Di sini ada fitur ya. Ini perlu dipahami. Hanya dua aja yang kepake. Kalau kita checklist retain user data, itu artinya ketika kita proses flashing nanti berjalan, itu tidak akan menghapus data di iPhone ini, baik itu dari password, baik itu dari cheat ya, baik itu dari foto, video, WA ya, tidak akan terhapus kalau sobat-sobat Teksir checklist yang bagian retain user data. Nah, kalau checklist yang bagian quick flash mode ini akan memformat semua partisi yang ada di iPhone ini. Data apapun akan hilang. Nah, itu ya, paham ya. Di sini Bang Teksir akan menggunakan yang quick flash saja. Setelah itu kita klik flash. Muncul tampilan seperti ini, kita klik flash. Nah, tampilannya berbeda ya. Kalau yang menggunakan fitur flash yang iTunes flash ini. Kalau yang EAC flash itu yang bulat muter itu ya. Nah, itu bedanya. Tapi sama saja ya. Cuma beda cara. Kalau downnya ya sama saja. Nah, ini sedang proses ya sobat-sobat Teksir. Biasanya untuk proses flashing itu memerlukan waktu kurang lebih 15 menit ya. Jadi ketika proses flashing, Bang Teksir sarankan itu baterai ya minimal di atas 50% ya. Itu wajib loh ya kalau urusan software. Itu prosedurnya. Jadi kita tunggu saja, biarkan HP-nya melakukan proses write system ya. Jadi itu dipahami ya, fitur retain user data, lalu fitur quick flash itu harus paham ya. Kita mau flash itu tujuannya mau apa dulu. Nah itu ya. Jadi kalau tidak paham asal checklist yang terjadi ketika posisi HP passcode di flash total ya jadi hello dia karena cheatnya kehapus. Nah itu yang perlu dipahami ya. Karena memang dunia iPhone ya sobat-sobat Teksir itu lebih sulit dibandingkan dunia Android. iPhone itu wajib belajar ya, kalau yang sudah bisa mungkin nggak kesulitan, tetapi kebanyakan di lapangan dunia iPhone itu memang sedikit rumit dari dunia Android. Makanya perlu yang namanya latihan, perlu yang namanya terus belajar ya. Dan Bang Teksir yakin kalau cuma lihat sekilas bagi yang pemula banget itu akan bingung, terutama di proses connect recovery, connect DFU itu kalau nggak latihan ya susah karena kecepatan tangan. Makanya di konten sebelumnya Bang Teksir sudah share ya materi dasarnya, nah itu dipahami sebelum lanjut ke materi-materi eksekusi. Nah proses ini lama, jadi Bang Teksir percepat saja ya videonya. Nanti kalau sudah 100% itu artinya
flashing sudah berjalan. Jadi ditunggu saja sambil ngopi ya sobat-sobat semua. Baiklah sobat-sobat teksir, ini prosesnya sudah selesai ya sobat-sobat teksir. Kalau proses sudah selesai, dia akan ditandai ya dengan tampilan seperti ini ya. Dan di sini ada persen itu sampai 100% dan dipastikan tidak ada yang error. Biasanya kalau sudah 100% seperti ini, HP akan reboot ya. Nah, ini kan sedang loading ya. Jadi kalau sudah seperti ini ya tinggal ditunggu saja. Nah, yang jadi pokok masalahnya ada iCloud enggak? Kalau ada iCloud jelas kerelok ya. Solusinya ya bypass. Nah, itu ya. Tapi kalau nggak ada iCloud ya udah tinggal setting saja ke menu tanpa ada kendala ya. Jadi sangat simpel ya, tidak mudah. Sangat simpel. Sangat mudah maksudnya ya. Tidak perlu AUN, semua serba gratis ya. Hanya tinggal modal belajar. Selamat mencoba, mudah-mudahan dimudahkan ya. Untuk pemula tetap semangat. Sampai berjumpa lagi di konten berikutnya. Kurang dan lebihnya Bang Teksir mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.